pukul-pukulan segala? Oh tidak hanya pukulan Bu, pakai celurit gitu. Oh, Diteka gitu ya. Kayak film, Mbak. Wah, kayak sinetron Bu. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Dave Agung Kristiawan. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Seseorang itu boleh mempunyai kendala dalam kehidupannya. Tapi kendala yang muncul itu bukan berarti menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini saya Pastor Tina Agung Purnomo. Saya ada di dalam Podium Podcast Holy Stadium. Dan saya mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Karena dengan keterbatasannya, ternyata dia bisa melakukan banyak perkara. Dan itu bisa berdampak buat orang lain. Mari kita dengarkan sekarang buat Pak Dave. Saya baru kali ini ketemu. Saya baru ngerti Padahal tetangga ya Bu? Iya, padahal tetangga. Nah sekarang Pak Dave. Ya Bu Tina. Apa sih yang dialami? Kan Pak Dev ini sekarang matanya tidak bisa melihat, ya, mengalami kebutaan. Nah, apa yang terjadi sebelumnya Pak, sehingga Bapak sampai mengalami kebutaan itu? Ya, jadi saya ini kena sakit namanya glaukoma. Glaukoma itu tekanan bola mata yang sangat tinggi. Nah, tekanan bola mata yang sangat tinggi itu mengakibatkan saraf mata saya ini putus, Bu Tina. Enggak diobati waktu itu Pak? Oh, sudah. Oh, sudah? Oh. Sudah. Awalnya memang saya tidak tahu karena memang saya pikir ini kan saya dulu pakai kacamata minus ya. Lalu saya pikir penglihatan saya berkurang karena minus, tapi tiba-tiba yang sebelah kiri ini tidak bisa melihat. Jadi yang kiri ini tiba-tiba Bu Tina tidak bisa melihat. Lalu saya kaget. Loh, kenapa aku tidak bisa lihat? Lalu saya ke dokter, saya coba cek dan ternyata tekanan bola mata saya itu sangat tinggi. Ya, karena sangat tinggi ini harus mendapatkan penanganan khusus. Nah, yang kiri juga ditangani khusus, yang kanan juga ditangani khusus. Tetapi selang mungkin 2 tahun, nah yang kanan ini juga mengalami kasus yang sama, menutup pelan-pelan dan akhirnya tidak bisa melihat gitu. Itu karena keterlambatan mengatasinya atau memang sebelumnya sudah di-maintain dengan baik, tapi keberhasilannya belum mencapai? Keterlambatan Bu. Keterlambatan. Betul. Sebetulnya orang yang punya penyakit seperti saya ini ya, itu harusnya ketika terdeteksi lebih awal nanti bisa dioperasi. Jadi ada jenis operasi yang bisa mempertahankan saraf mata yang masih bisa melihat. Nah, saya ini orang yang terlambat. Jadi karena sudah terlambat, jadi ya akhirnya dan akhirnya operasinya pun terlambat karena waktu yang sebelah kanan saya masih bisa melihat samar-samar. Saya ini tidak mau. Oh, tidak mau dioperasi. Tidak mau dioperasi. Gitu karena waktu itu ya saya mikir Tuhan tuh pasti bisa menjamah gitu, bisa mencelikkan mata saya. Saya masih berharap Tuhan itu bisa mencelikkan kedua belah mata saya. Cuman itu kan kejar-kejaran dengan waktu, Bu. Jadi semakin waktu ini semakin ditunda, berarti tingkat kekaburannya itu semakin besar. Gitu. Akhirnya saya mengambil langkah di 2 tahun kemudian yang sudah tidak bisa diselamatkan, tetapi saya bersyukur sekarang saya masih bisa tahu itu ada cahaya. Oh, jadi cahaya itu masih kelihatan ya? Kelihatan yang sebelah kanan, kok yang kiri enggak. Jadi operasi yang pernah saya jalankan, akhirnya menjalankan operasi Bu. Iya. Itu akhirnya saya bisa melihat cahaya, tahu itu ada cahaya gitu aja. Siang malamnya kelihatan ya? Siang malamnya kelihatan. Iya, jadi kadang-kadang kita ini lupa bahwa juga Tuhan bisa pakai tangan-tangan dokter yang ada juga untuk menolong kita. Ya. Betul. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya, ya. Nah, sekarang umur berapa pada waktu Pak Div itu kena buta itu? Waktu buta umur 25 Bu. Waktu buta umur 25? 25. Cek gandeng-gandeng Ibu. Cek gandeng-gandeng, cek semangat-semangat. Iya, cek semangat-semangat ya, betul. Iya. Nah, setelah itu waktu buta itu terus apa yang dikerjakan oleh Pak Div? Saya mungkin awalnya tidak ada yang saya kerjakan karena kan
tingkat depresinya cukup tinggi, Bu. Ya, jadi saya merenungi nasib di kamar. Karena buta itu jadi depresi. Iya, karena buta itu saya mungkin kehilangan harapan. Saya tiap hari menangis di dalam kamar. Saya merasa tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, waktu itu dokter juga menyarankan saya ini harus masuk di yayasan supaya di yayasan tersebut dikumpulkan sama anak-anak yang lain yang difabel gitu, terus diajari keterampilan. Cuman orang tua saya ini terutama mama itu kok rasanya untuk saya dilepas ke sana tuh ndak tego gitu loh. Akhirnya saya disarankan di rumah saja gitu. Dan itu ada tingkat depresi yang mungkin tidak orang banyak tahu, tapi saya sendiri mengalami ya sangat luar biasa tekanannya gitu, Bu Tina. Pemicunya apa sampai depresinya itu? Kan biasa orang mulai dari stres dulu. Stres ndak tertangani, baru itu mulai nanti masuk ke depresi. Nah, asal mulanya sampai bisa sampai ke depresi itu apakah ada muncul masalah, ada persoalan setelah buta itu, ataukah ada pemicu-pemicu lainnya yang membuat semakin down? Kan memang sudah buta, sudah tidak bisa melihat. Nah, terus membuat jadinya stres itu apa? Kompleks pemicunya? Kompleks ya Bu. Awalnya memang saya ini satu pasti pekerjaan yang tadinya aktif bekerja, ya saya ini aktif. Kerja apa Pak sebelumnya? Dulu ada di satu perusahaan plastik gitu Bu. Jadi saya ada di satu perusahaan tersebut, saya kerja aktif. Habis itu saya juga pelayanan aktif. Jadi waktu saya tidak bisa melihat, akhirnya saya tidak bisa bekerja, tidak ada kegiatan, saya juga tidak bisa pelayanan. Itu yang membuat saya akhirnya merasa jemu gitu kan, merasa akhirnya ya jemu gitu. Lalu saya juga kalau tidak bekerja, saya berpikir nanti masa depannya bagaimana. Akhirnya pikirannya liar kemana-mana. Terus belum lagi omongan-omongan dari orang-orang di sekitar yang mungkin memandang saya ini sebelah mata karena ya saya dengar sendiri, oh ternyata kok sekarang kok Mas Dev itu kok tidak bisa melihat, terus piye bagaimana gitu. Terus waktu berinteraksi keluar gitu juga mungkin ada cibiran-cibiran, dan mungkin juga karena dulu saya menjalin satu hubungan dengan seorang wanita gitu dan cinta Bu. Iya. Bucin. Bucin. Terus Cinta. Sebelum buta itu sudah? Apa ya Bu? Sebelum buta sudah jalin hubungan? Sudah sekian tahun, sudah lama, dan saya ini dalam proses dengan wanita ini saya serius, tapi waktu saya tidak bisa melihat ya saya awalnya kurang bisa menerima karena kan waktu dianya ngomong bahwa tidak bisa melanjutkan, terus orang tuanya juga mengekat hubungan itu, ya saya jadi ada pikiran yang liar kemana-mana, akhirnya mengasihani diri sendiri. Iya, self pity. Ya, gitu Bu. Lah itu semakin membuat akhirnya depresinya itu ya? Ya, semakin membuat saya ini ada dalam tekanan yang mungkin saya bisa mencoba senyum ke Bu Tina gitu, cuman waktu sendiri saya mengalami satu tekanan yang sesungguhnya saya tidak bisa menangani sebetulnya. Sampai seberapa depresinya yang Pak Dev alami? Ya saya di dalam kamar mungkin teriak-teriak sendiri gitu Bu. Contohnya saya mengasihani, saya kok bisa seperti ini, bagaimana, buat apa saya ada hidup, saya pengennya itu mendingan mati saja gitu Bu. Ya contoh-contohnya seperti itulah. Nah terus apa yang setelah itu alami sampai Pak Dev akhirnya hari ini kan jadi pribadi yang berbeda? Kalau dilihat bekas-bekasnya depresi 11 rano. tambah ganteng ya Bu. Tambah gantengnya ketok gitu loh Pak. Karena orang itu kan pasti melihat toh dulu seperti itu, sekarang koyok gini, dan orang akan lihat tambah ganteng ya iki yo. Pasti orang tanya, ini ada apa? Ya. Yang terjadi apa? Ya, sebelum saya menjawab Bu Tina, saya akan ngasih cerita dulu. Saya ini selain mengalami tadi kebutaan, saya juga anak yang lahir dalam keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jadi bapak ibu saya, papa mama saya itu tiap hari bertengkar. Dari saya kecil sampai saya umur 25 tahun saya tidak bisa lihat itu, mereka tuh tiap hari bertengkar, dan sering kali ada kasus-kasus di mana mereka saling saling bunuh-membunuh gitu Bu. Jadi ada
ayah saya mau membunuh ibu saya gitu kan. Dan ada situasi-situasi yang sangat tragis sebetulnya. Itu pukul-pukulan segala? Tidak hanya pukulan, Bu, pakai celurit gitu. Oh, diteka gitu ya. Kayak film, Mas. Wah, kayak sinetron, Bu. Dan saya juga hidup dalam ketakutan. Jadi waktu tadi kan juga kompleks. Nah, dalam situasi yang sangat kompleks itu terakhir ya, dalam saya juga alami depresi. Terakhir itu ibu saya itu akan dibunuh sama ayah saya. Terus ibu saya ini ada ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, dari ketakutan sangat luar biasa ini, orang tua saya ini menyarankan kamu mending keluar dari rumah ini. Oh. Disarankan. Kenapa? Karena kondisi rumah pada waktu itu sudah sangat tidak kondusif. Maka saya itu sudah buta? Sudah buta. Oh. Sudah buta. Terus orang tua saya, ya terutama mama itu menyarankan saya ini untuk keluar dari rumah. Nah, saya itu dulu aktif di gereja, ya saya sebut di GIA Pringgading gitu, dan teman-teman ini scare dengan saya, dan teman-teman itu karena kasihan mungkin pun dulu saya nelongso gitu ya. Akhirnya mereka mengambil saya atas izin orang tua saya, terus akhirnya mereka menempatkan saya ini di satu tempat di rumah anak rohani saya itu di Imam Bonjol, dan saya hidup bersama mereka. Nah, dalam waktu hidup bersama dengan mereka ini saya juga tingkat depresinya ya masih ada, cuman saya lebih ada teman, ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada yang ngusap air mata saya. Nah, kalau malam saya keluar rumah ya di Imam Bonjol itu sampai teriak-teriak gitu. Nah, dari situ saya ada bantuan ya dari teman-teman yang mensupport, membesarkan hati saya. Terus saya ini berpikir gini, apakah saya harus seperti ini terus? Karena saya waktu teriak dan nangis itu, adik-adik itu di depan saya juga ikut nangis. Padahal itu bukan adik kandung saya. Itu jelas itu bukan saudara saya, bukan apa-apa saya, tapi mereka bertiga itu nangis di depan saya. Mereka bilang, kalau sedih kayak gini aku gimana? Nggak ada yang nguatin juga, ayo bangkit, ayo bangkit. Sambil mereka teriak nangis-nangis. Nah, waktu mereka nangis-nangis saya melihat, berarti saya ini ya ternyata itu di tengah-tengah depresi itu juga banyak orang yang mencintai saya ya. Dan saya ini juga harus bangkit nih. Nah, dari situ terus akhirnya saya ini ngomong-ngomong sama mereka apa yang bisa dilakukan. Akhirnya orang tua dari yang bantu saya tadi ini kan jualan ayam goreng, Bu Tina. Terus akhirnya bumbunya, resepnya saya minta, terus kita bareng-bareng jualan ayam ungkep gitu. Nah, dari jualan ayam ungkep ini terus laku, walaupun lakunya tidak seberapa. Dari laku 1, laku 2 ini saya mulai tumbuh. Oh, ternyata saya bisa ya. Seneng ya. Ya simpel itu, Bu. Jadi jualan 1 laku, ada orang yang beli, itu jadi satu semangat. Ternyata aku iso ya gitu. Itu loh, sesimpel itu. Jadi memang perjalanannya jadi film nih, Pak. Ya toh, dari waktu ngalami kebutaan itu istilahnya kalau orang dunia sudah jatuh ketimpa tangga sih. Dibleki watu. Dibleki watu. Ya toh, sudah kayak begitu orang pacarnya akhirnya meninggalkan, terus juga orang tuanya menyuruh keluar dari rumah sekalian. Betul. Nah, tapi ya kita bersyukur ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Ya, tidak pernah meninggalkan. Ketemu dengan teman-teman yang bisa menolong untuk akhirnya bisa tertolong, dan delok tangisannya adik-adik ini padahal bukan adik kandung ini membuat mikir akhirnya. Kayak pikirannya kayak kebuka toh, Pak. Kebuka, mereka bukan siapa-siapa kok mikir ke aku gitu loh, Bu. Ya, betul. Dan pada waktu jual ayam ungkep, payu raketang urung laris tapi payu aja jadi kayak bangkit. Iya, aku bisa. Ternyata aku bisa. Kenapa? Karena gini, saya itu mulai ini sendiri, Bu. Ya kan yang ngulek mereka, terus saya yang ngoncai berambang bawang gitu kan. Terus habis itu yang mulai ini saya. Lu ngoncai berambang bawang bisa, Pak? Bisa. Oh, ngoncai ding bukan motong ya? Kalau motong saya bisa, Bu. Akhirnya dari situ tadi saya ini kan akhirnya punya beberapa YouTube saya sekarang. Itu sekarang saya bisa masak loh, Bu. Goreng sendiri, masak sendiri, semua saya bisa sendiri. Apa yang dilakukan di anak-anak jalanan? Nah, saya ini datang ke mereka, terus saya melihat mereka, dan karena mungkin ya gini ya, saya kan ngalami tidak kekerasan, dan ternyata anak-anak tersebut juga ngalami tidak
kekerasan. Jadi itu kayak klop gitu loh Bu. Jadi kayak klop gitu, saya jadi merasa ya ternyata ya yang ngalami masalah seperti saya itu tidak hanya saya saja, tapi mereka dan juga lebih parah. Jadi akhirnya saya berbesar hati, ono sing luwih susah. Iya. Nah, terus karena saya tahu ada yang lebih susah, lebih menderita, mereka hidup di jalan dan segala macam, akhirnya panggilan itu mulai muncul, ya hati yang dijamah Tuhan itu mulai muncul ketika melihat itu semua. Akhirnya saya merelakan pelan-pelan yang tidak langsung banyak, tapi uang dari laba itu saya bagikan untuk mereka membantu sekolah mereka seperti itu. Nah itu awal-awal yang pelayanan yang saya lakukan gitu. Kita ini nek cuma delok diri sendiri di dalam kamar terus, wah kita akan jadi orang yang paling egois. Betul. Bahwa ternyata di luar itu banyak orang yang lebih menderita daripada kita ya. Betul. Dan kita bisa ngucap syukur loh Pak. Bisa ngucap syukur. Ya toh, meskipun jatuh ketimpa tangga itu tadi, ketiban watu sisan, itu tapi hati ini bisa bersyukur. Aduh, saya terima kasih Tuhan gitu. Betul. Nah, terus gimana ceritanya kok Pak Dev ini akhirnya bisa jadi pendeta? Nah itu apa yang dialami? Ya, dari pelayanan anak jalanan tadi saya diperbantukan untuk mendampingi ibu-ibu pengemis. Jadi saya ini ketuanya ibu-ibu pengemis ya di yayasan tersebut. Ketua Partai Kepang. Dan uniknya ibu-ibu pengemis ini ternyata ya dalam prosesnya bersama dengan Tuhan itu kalau hari Selasa saya kumpul sama mereka, terus saya ini kalau mereka ulang tahun saya kasih hadiah siwur gitu. Terus apa itu Pak siwur? Siwur tuh gayung air tuh loh Bu. Oh, iya. Gayung air gitu, terus kasih hadiah apa, mereka seneng. Nah dari situ saya semakin banyak mendengar mereka keluhan-keluhan mereka apa-apa, sampai saya itu kadang menyisihkan keuangan saya, terus habis dari sisihkan dari keuangan saya ini, terus kita bantu mereka untuk punya unit usaha. Jadi jualan pecel, jualan apa, dan akhirnya mereka banyak yang akhirnya keluar dari dari ranah mengemis tadi sehingga punya unit usaha. Nah, setelah itu saya tuh mulai berpikir gitu loh. Saya ini akhirnya punya keterampilan. Keterampilan ini membombong orang, dan keterampilan ini saya bisa mengembangkan usaha. Buktinya ya saya jualan ayam ya laku, Bu. Saya bisnis sama ibu-ibu ya laku. Nah, akhirnya dari titik itu saya memberanikan diri untuk melangkah di area bisnis. Di area bisnis saya mencoba dari jualan ayam, terus saat ibu-ibu tadi jualan ayamnya masih ayam ungkep itu tadi ya. Betul, ayam ungkep. Terus ibu-ibu jualan apa tuh namanya pecel, terus kita jualan seblak, jualan tahu wale, ada jualan donat, akeh tadi. Oh. Iya. Jadi ndak hanya Pak Dev juga menunjukkan nih, aku juga bisa melakukan ini, tapi juga menolong para ibu-ibu tadi ya. Iya. Supaya mereka ibu-ibu ini juga bisa berusaha sendiri, tidak hanya ngemis jaluk sawelasane wong liya. Iya. Ya toh, tapi dia bisa luar biasa. Itu dikerjakan Pak Dev untuk ibu-ibu yang pemulung-pemulung itu menemukannya gimana Pak? Di yayasan tersebut Bu. Tapi akhirnya pelayanan itu kan berkembang tidak hanya di yayasan tersebut. Saya juga akhirnya ada banyak orang yang ternyata di luar sana tuh juga butuh bantuan, sehingga akhirnya saya memberanikan diri membeli rumah dengan iman gitu di daerah Telogosari sana. Terus rumah-rumah itu saya buat sekat ada 5 kamar. Ternyata 5 kamar itu diisi 16 orang. Dan 16 orang itu kita support juga untuk unit usaha, karena rata-rata mereka ini ibu-ibu yang ditinggal oleh suaminya atau mendapatkan kekerasan dari suaminya, dan saya juga akhirnya merasa aku banget karena saya ngalami itu juga. Terus mereka bawa anak-anak kecil-kecil dari bayi ya toh, baru lahir dan segala macam. Loh kok akeh men Pak? Jadi akhirnya total di situ 16 orang. Nah dari situ akhirnya ada jualan donat, jualan seblak, jualan apa gitu. Itu ya. Mereka nyoba sendiri gitu apa ada yang ngajarin? Kita bareng-bareng Bu. Bareng-bareng menentukan ini mau jualan apa, kamu bisanya apa, ataukah ada background dulu kamu pernah bisa apa gitu lah. Dari situ langsung mereka jualan. Dicoba terus kita kayak komentar, kurang enak, kurang manis gitu ya. Iya betul.
Jadi dari masakan rumahan gitu akhirnya mencoba untuk memberanikan diri jualan keluar dan akhirnya ya mereka bisa mandiri. Tapi cuman saya bilang kayak gini, kalau kamu tinggal di sini, saya kasih waktu ya paling lama ya setengah tahun gitu. Paling cepat ya kalau bisa 3 bulan harus out. Harus rolling karena harus ada banyak yang harus ditolong. Seperti jadi tidak berlama-lama berlarut-larut ditolong gitu. Mereka juga harus menolong. Nah, itu yang akhirnya mungkin dilihat beberapa orang atau banyak orang yang akhirnya saya ini kok punya karya gitu. Dan akhirnya banyak orang yang juga mungkin bisa belajar gitu ya Bu. Akhirnya jadi pendeta itu juga karena buah yang mungkin saya kerjakan itu. Oh, oke. Nah, terus apa yang Pak Dev lakukan dengan kependetaannya itu? Yang saya lakukan ya tentu karena saya itu awalnya dari cerita yang tadi saya gulirkan tadi ya, itu akhirnya saya meneruskan apa yang sudah saya kerjakan dan saya pikir kalau Tuhan itu sudah membuka jalan tentu pasti ada sesuatu yang besar di depan saya. Tinggal saya ini nangkep apa sing dimau Tuhan itu apa sih sebetulnya gitu. Nah dalam perjalanan itu saya dapat satu visi dari Tuhan itu visi 100-100 Bu. 100-100 itu 100 wilayah, satu wilayah ada 100 unit usaha. Satu unit usaha ada 12 pekerja yang dimuridkan, jadi jemaat kita ada 120.000 yang memuridkan. Itu hitungannya. Iya, jadi unit usaha gitu. Nah dalam perjalanan juga kan pelayan itu berkembang. Yang kita lainnya juga berkembang. Pak, nah coba tadi kan 3 bulan ibu itu. Setelah 3 bulan harus diganti dengan orang lain lagi. Nah setelah diganti dengan orang lain yang sudah ini apakah dipantau? Dipantau. Jadi kita pantau gitu. Ya namanya orang usaha ada yang berhasil ada yang enggak gitu ya. Tapi dimodali juga enggak? Kita modali tapi juga bersinergi dalam arti ya kita melihat kebutuhan. Kalau memang saya bisa, saya juga akan membantu. Kalau mereka bisa juga mereka ada apa, mereka juga bisa mengumpulkan dari duit mereka atau dari teman-teman yang sudah bergerak itu mereka juga harus menyisihkan untuk orang-orang yang ada di tempat kita. Jadi yang sudah jalan itu loh Bu. Iya. Itu nah selama juga ini membantu. dari Bapak mulai itu sampai sekarang ini sudah ada berapa keluarga yang dibantu dengan cara seperti itu? Nggak banyak sih, mungkin ada 1, 2, 3, ya 5. Tapi kan terus 3 bulan tuh ganti lagi. Nah itu sudah berapa banyak semuanya? Kalau berapa ya? Terbanyak itu 16 orang, rolling mungkin ya sekitar 25 orang Bu. Oh 25 orang. Ya tapi itu kan istilahnya buat Bapak itu adalah ya jemaat gitu ya kan. Ya jemaat, betul. Ini yang harus tak muridkan karena ternyata setelah selesai itu tidak dilepas begitu aja, tetap dipantau. Ya tetap dipantau. Mereka balik ke tempat mereka masing-masing. Betul. Dan akhirnya juga sekarang waktu kita ada saya mengembangkan unit usaha yang lain juga mereka juga membantu di tempat kami juga. Oh oke. Wah luar biasa Pak Dev. Jadi kita belajar ya dari orang yang ngalami kekerasan seperti itu dalam rumah tangga, orang tua yang sampai seperti itu sampai akhirnya Pak Dev diusir. Dalam kondisi seperti itu Pak Dev sampai depresi, pacarnya juga meninggalkan. Nah akhirnya dibuka Tuhan. Luar biasa, ternyata betul loh. Itu kalau orang nggak bisa memuji Tuhan pakai batu. Iya. Ya toh, itu pakai ayam aja kok, ayam ungkep kok bisa membangkitkan sesuatu. Itu kan hal yang luar biasa. Iya. Gitu betul. loh. Dan sampai akhirnya malah bisa menolong akan orang-orang yang lain supaya mereka juga punya usaha sendiri. Betul. Nah, terus apa yang Pak Dev pikirkan untuk ke depan itu? Mungkin Pak Dev pernah punya bayangan, aku nanti kalau ke depan itu aku punya seperti ini aku akan lakukan sesuatu lagi. Apa yang pernah Pak Dev bayangkan di dalam pikirannya Pak Dev? Saya inginnya visi yang Tuhan berikan itu tergenapi, Bu. Karena visi yang Tuhan berikan itu saya rindu tergenapi dan saya sadar saya ini kan penuh keterbatasan.
Jadi kalau tidak bersinergi dengan banyak orang ya pasti tidak akan bisa. Jadi Visinya apa Pak? ya tadi 100-100 Bu. Oh 100-100 itu visi ya? Ya, 100-100 itu visi. Jadi kalau dihitung kan jadi itu 10.000 perusahaan Bu. Jadi kalau 10.000 unit usaha saya kerjakan sendiri ya pasti tidak bisa. Iya. Jadi saya harus bersinergi dengan banyak orang. Terutama juga saya akhirnya merambah ke pelayanan yang lain yaitu melayani LGBT. Oh, Iya Bu. ada pelayanan yang lain. Ya, ada pelayanan yang lain. Pelayanan Apa itu Pak? LGBT itu lesbian, gay, Iya. biseksual, dan Ha-ha. transgender gitu. Itu apa yang Bapak lakukan kok bisa tiba-tiba masuk ke LGBT? Ya, jadi saya dulu itu ada satu instansi gitu dan di situ ternyata ada beberapa orang yang LGBT dan salah satu programmer di instansi tersebut minta saya ini untuk mendampingi dalam bentuk persekutuan, tapi ternyata mungkin kurang diizinkan sama pemilik dan saya ini terketuk hatinya. Lah mereka ini bagaimana? Dan setelah mereka ini setelah saya belajar ternyata ini juga salah satu efek dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena teman-teman yang mengalami orientasi seksual yang menyimpang ini akibat dari trauma. Nah, karena ini juga bagian daripada dulu yang saya alami, maka saya ini juga terpanggil untuk melayani mereka. Akhirnya saya bersama teman-teman juga mencoba untuk mendengar mereka itu bagaimana. Nah, waktu saya mendengar mereka bagaimana, akhirnya kita ini datang kepada mereka, ya, terus kita menjadi sahabat mereka, mendampingi mereka, dan akhirnya banyak sisi-sisi hidup mereka yang berubah. Contohnya ya, yang tadinya pakai baju perempuan sudah kembali pakai baju yang laki-laki, misal, yang suka seks bebas sekarang. Hampir semua jemaat kami yang LGBT sudah berikrar kepada Kristus, saya tidak lagi mau berhubungan seks dengan sesama jenis. Ini sesuatu yang luar biasa dan pelan-pelan, bukan tidak semua, tetapi yang mengabdikan diri, mereka ada komunitas dan kita ada ibadahnya juga. Nah, mereka yang ada ibadah ini juga kita sinergikan dengan visi 100-100 ini. Jadi mereka juga akhirnya mendampingi kita. Salah satu accounting yang memanajemen perusahaan kita ini adalah anak kita yang LGBT. Yang sudah dipulihkan Tuhan. Itu ada di belakang kita untuk membantu tentang keuangan yang sangat rumit sekali dan harus standarisasi perusahaan besar. Kita accountingnya Bu, manajemennya standarisasi perusahaan besar loh Bu. Oh, keren. Pak, berarti ya, kekerasan dalam rumah tangga itu kalau itu nggak dihentikan tanpa disadari, itu akibatnya sampai kemana-mana. Yes, luar biasa akibatnya. Termasuk LGBT ini. Termasuk LGBT. Jadi LGBT ini adalah sebetulnya korban akibat kekerasan. Mereka mengalami traumatik gitu. Jadi memang masalahnya kita tidak hanya berbicara soal kepada yang mengalami punya orientasi LGBT, tapi kepada orang tua. Bagaimana mereka saat mengandung, bagaimana saat mereka itu membesarkan anak, mengasuh anak dalam masa golden age itu gitu kan. Itu jadi kita harus ada edukasi. Makanya kita juga sekarang ada pelayanan yang masuk ke perusahaan-perusahaan tuh namanya traumatic healing. Jadi kita belajar ya, kita ternyata setiap orang tuh ada traumatik dan itu harus disembuhkan. Kalau tidak disembuhkan nanti efeknya juga akan seperti rantai itu. Terus menerus akan dilakukan. Nah, kita masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu hal yang kita kerjakan untuk menggapai visi 100-100 itu kita bersinergi dengan pengusaha-pengusaha dalam sistem tadi traumatic healing tadi. Oh, lah terus gimana caranya? Apakah pemimpin perusahaan itu yang membuka diri dulu dengan Pak Dev untuk dipersilahkan masuk, atau apa yang mulainya itu gimana? Mulainya dari kita dulu, perusahaan-perusahaan yang kita unit usaha yang kita punya ini, kita ada traumatic healing itu. Terus nanti kita juga mencoba menawarkan ke pengusaha-pengusaha pegawai atau orang-orang yang ada di sekitarmu itu pasti punya trauma. Nah, kalau punya trauma dan trauma itu bisa disembuhkan, maka pegawai-pegawai ini itu bisa bekerja lebih maksimal. Ya, betul. Gitu betul. Jadi efeknya ya itu pasti akan kembali ke pengusaha. Nah, kalau pengusaha kita tawari itu juga tidak apa-apa. Gitu, tapi kita mencoba untuk jemput bola Bu gitu. Oke. Kadang-kadang juga pemimpin di perusahaan juga nggak ngeh ya Pak ya, bahwa dipikir ini kok
males ini kok ora iso pinter-pinter diajari kok ora iso-iso gitu Iya, ya. betul. Ternyata dia juga salah satunya punya trauma-trauma. Betul, seperti anak kami salah satu namanya Andri itu kalau kerja tuh males Bu, sukanya ngegame dan segala macam dia bisa kerja gitu. Karena dia mengalami trauma. Karena kan neuron otaknya kan sudah putus, efeknya itu 20 tahun kemudian. Berarti sekarang dia mengalami efek itu dan dia sudah tidak bisa lagi menyelesaikan masalah seperti orang normal. Loh, kok bisa, Pak? Iya, karena kan efek dari neuron-neuron yang putus itu kan efeknya jangka panjang, Bu. 20 tahun yang akan datang. Apa dia kena epilepsi? Enggak, dia kena pukulan-pukulan waktu kecil, waktu bayi gitu loh. Dibuang sana, dibuang sini dan dipukul-pukul. Kekerasan dalam rumah tangga dalam lagi. rumah tangga lagi. Nah, akhirnya sekarang dia kalau ditanya ya dia loadingnya lama. Kalau ada masalah dia tidak bisa menyelesaikan. Kalau kita ngomong apa dia tidak bisa nangkap gitu loh. Nah, itu juga harus diselesaikan. Nah, sekarang dia sekarang belajar IT dan ternyata waktu dia belajar IT setelah kita dampingi gitu lebih cerdas daripada orang normal kan gitu. Iya. Nah, jadi memang mungkin kita tidak tahu, mungkin anak ini tuh apa dan bagaimana, terus bidangnya apa gitu ya. Itu harus ditangani secara khusus gitu. Wah, itu kalau Bapak jemput bola gitu, pemimpin perusahaannya bisa terbuka, dia bisa ngelihat ini satu kesempatan untuk naikkan kompetensi dari karyawannya. Nah, pasti akan diterima. Betul. Gitu. Betul. Sudah ada berapa perusahaan yang membuka diri? Ini baru mulai, Bu. Kita Ini baru mulai? Baru mulai. Nah, kita mengawali dari tempat kita terlebih dahulu. Jadi ini stepnya baru dari tempat kita, dari usaha-usaha yang kita punya. Gitu. Di dalamnya isinya apa, Pak? Di itu apa? Kan kita mau ngadain trauma healing. Nah, trauma healingnya itu yang dikerjakan Bapak seperti apa? Nah, ini nanti kita ngobrol sama yang treatment ya, Bu. Oh, ada treatmentnya? Ada treatmentnya. Oh, oke. Jadi saya mungkin tidak terlalu begitu bisa gitu karena memang ada yang khusus menangani di bidang itu gitu. Ya, oke. Nah, apa Pak Dev yang jadi cita-cita Bapak ke depan? Yang masih ada di angan-angan nanti kalau ini ya ke depan gitu ya, wah selain 100 apalagi? Saya ini ingin sebetulnya pengen punya anak-anak ya yang domba-domba itu yang sangat cerdas di dunia IT, di dunia digital. Gitu. Kenapa? Karena memang eranya sekarang itu kan era digital. Dulu kena wong sugih, Bu. Kan kita tahu wong sugih sawaya akeh kan gitu. Ya punya aset, punya apa sugih. Sekarang asetnya sudah aset di kayangan kan, aset yang tak tampak, dunia hayal gitu kan. Itu bisa kaya gitu. Jadi kalau kita tidak masuk di area itu nanti dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kita juga anak-anak Tuhan juga akan mendapatkan input yang sangat salah gitu. Jadi maka saya ini ngajar anak-anak ya, bekerja sama dengan bersinergi dengan beberapa pihak itu untuk anak-anak diajari di area digital. Jadi salah satu pemuritan yang kami lakukan adalah pemuritan digital, Bu. Oh. Gimana itu pemuritan digital itu? Pemuritan digital artinya yang mereka dimuridkan sambil mereka belajar dunia digital. Oh, program, sambil belajar betul. Terus ikut dimuridkan sekalian ya. Betul. Oh, oke. Betul gitu. Jadi panti kita kan ada panti asuhan, Bu. Iya. Panti asuhan kita ada di Malang, terus ada beberapa kita pelayanan juga oikos itu ada di beberapa tempat. Ada di Solo, ada di Surabaya, ada di Papua. Oikos itu nama panti asuhannya ya? Bukan, nama gerejanya. Oh, nama gerejanya. Itu ada di beberapa tempat lah. Dari pihak kami sendiri, kami mencoba untuk bagaimana digitalisasi itu bisa masuk ke sektor-sektor pelayanan yang kami punya. Ya diawali dari kami dulu lah. Iya. Jadi harus cerdas gitu loh, Bu. Eranya digital kok, masa kita mikirnya lauluk. Itu gereja masa depan, Pak. Iya, harus masuk ke situ. Kalau masuk ke situ. Iya, kalau enggak memang tertinggal. Karena anak-anak sekarang kalau kita larang anak-anak untuk pegang HP memang enggak bisa. Enggak bisa. Karena toh apalagi pandemi ini mereka harus pegang HP. Tapi mereka harus diajari bagaimana mereka berbijaksana pada waktu mereka menggunakan HP itu, ya. Jadi memang itulah yang saya ngerti kalau Tuhan sudah memberikan visi kepada Bapak, nanti ke depannya apa yang Bapak inginkan itu ya, gereja yang punya IT yang hebat, yang canggih itu pasti juga akan terlaksana. Uniknya gini, Bu Tina.
uniknya gini, salah satu murid Bu Tina di Terang Bangsa itu anak kami. Oh, Ya, anak kami ini dia murid dari Bu Tina itu yang kejar paket itu loh, Bu. iya, iya. Nah, dia ini sudah di usia SMP, dia sudah mendapatkan bisa membuat program beberapa program sebetulnya ya, program dari beberapa instansi pemerintah itu yang buat dia. Oh. Jadi muridnya Bu Tina. Kemarin Kelas berapa dia? sekarang dia sudah SMA ya. Sudah Tapi SMA. waktu dia buat program untuk beberapa pemerintah Pemkot itu masih SMP. Oh, Nanti oke, bisa dicek data, saya ada namanya Bu. Iya, iya, Itu waktu Terang Bangsa ada kasus ini dihack itu. Itu yang minta bantuan itu sama muridnya Bu Tina sendiri karena dia memang fasih di IT. Nah, muridnya Bu Tina ini waktu SMP itu sudah kerja di dunia digital itu dengan kepandian setara dengan orang Jepang. Karena gini, salah satu anak saya ya, anak kami ini juga bekerja di dunia startup gitu. Dia bikin kayak Gojek sama itu di sisi yang lain gitu. Nah, dia kerja sama orang Jepang gitu, pihak Jepang, perusahaan Jepang gitu. Dan akhirnya karena ada kendala-kendala tertentu, akhirnya putus gitu loh maksudnya. Dan dia harus cari IT di Indonesia dan ketemunya sama muridnya Bu Tina yang SMP itu. Iya. Kan hebat sekali itu. Hebat ya. Makanya saya ngomong sama guru-guru di Terang Bangsa, ayo dirubah sekolahnya, jangan anak itu hanya diisi otaknya saja, saya gitu. Kasih sesuatu yang memang menyenangkan. Saya juga kepengen sekolah kelas robotik itu ada, karena anak-anak sekarang sedang robot semua, gitu loh. Nah di situ mereka bisa berkembang, imajinasi mereka masih murni, masih bersih. Orang kayak kita wes sumur sak ngene iki, imajinasine wes ora iso celing seperti mereka. Gitu iya, loh. Betul. Nah itu luar biasa itu. Saya tidak pernah menduga bahwa anak dari Terang Bangsa dia ternyata punya potensi yang hebat. Iya betul. Wes puji Tuhan. Jadi pesan apa yang akan Pak Dev sampaikan kepada orang-orang yang depresi, tidak punya pengharapan? Istilah ini, ya wis aku nerima nasibku seperti ini. Wong ya sudah koyo ngene ya koyo ngene tok wis gitu loh. Tidak punya pengharapan. Apa yang Pak Dev mau sampaikan? Iya. Kita semua pasti mengalami sesuatu yang tidak mudah. Dan waktu kita mengalami sesuatu yang tidak mudah, sangat manusiawi sekali kalau kita ini mengasihani diri sendiri. Sangat manusiawi sekali kalau kita itu akhirnya mengalami tekanan dan akhirnya mungkin sampai depresi seperti yang saya alami. Cuman ya, cobalah kita merenung dari apa yang saya ceritakan tersebut. Walaupun tidak mudah, ternyata tuh ada harapan gitu loh, Bu. Ternyata tuh ada pertolongan. Ternyata apa yang kita pikirkan apa yang kita pikirkan itu tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan itu. Tuhan merancangkan sesuatu yang ajaib, yang penuh dengan damai sejahtera. Cuman memang untuk keluar dari situ itu memang kita perlu yang namanya kita itu mendobrak pikiran kita sendiri. Ya dengan cara yang bagaimana? Ya kalau saya ya kan berteriak-teriak dengan diri saya sendiri dan pasti dengan Tuhan. Walaupun kita tidak terima, tapi cobalah jujur. Saya belajar jujur kepada Tuhan. Tuhan aku kira terima. Tuhan aku tuh pengen mati gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan tuh mendengar. Dan pasti Tuhan tuh tidak tega ngelihat anaknya yang berseru-seru dengan dia, gitu kan. Betul. Jadi waktu kita berteriak jujur, kita tidak mampu, kita tidak tega. Dan saya ngalami, ayam pun laku satu. Ayam mungkep laku siji, Bu. Aku iso ternyata ya, gitu loh. Jadi apa yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan itu satu itu bisa bermultiplikasi loh di area imanmu gitu loh. Jadi ternyata berkembang dari sesuatu yang kecil. Dan itu saya belajar dari saya yang tadi cerita, yaitu dari teriakan jujur yang saya lakukan. Kalau kita jujur sama Bu Tina, ya mungkin Bu Tina ya wes kamu tuh gini gitu kan. Tapi jujur sama Tuhan itu efeknya ternyata luar biasa. Gitu, Bu. Memang kita kalau datang sama Tuhan dengan perkataan yang muluk-muluk itu, Tuhan ki cuma ndelok ati wong atimu stres. Ngono ki.
pikiranmu stres, omonganmu kok muluk-muluk, Tuhan ajaib, Tuhan mulia, badan jero atine stres. Aku jengkel loh, jengkel gitu kan Tuhan mungkin lihat jujurnya itu ya Bu. Iya, lah tapi itu keterbukaan. Keterbukaan. Ini betul. loh Tuhan, aku apa adanya kayak begini. Ini aku nih lihat kayak begini yang tak alami. Itu keterbukaan dengan Tuhan itulah membuat Tuhan itu akhirnya datang untuk menjawab. Iya. Ya toh, Pak, Betul. pakai ayam ungkep bisa membangkitkan semangat. Oh, itu Betul. luar biasa loh. Betul. Ya, jadi kita bersyukur dari apa yang Pak Dev alami, kita berharap bisa memberi semangat kepada orang yang terpuruk dan mulai bangkit kembali mencari Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Dev untuk Thank you, hari Bu Tina. ini. Thank you, Terima kasih thank you. untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom, shalom. Dalam hidup terkadang kita mengalami hal-hal di luar kendali kita. Tetapi percayalah, Tuhan selalu pegang kendali. Kita mungkin berkata, "Kenapa ini terjadi kepadaku? Ini bukanlah yang aku rancangkan." Tetapi Tuhan berkata, "Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sudah bukan saatnya untuk meratapi nasib, dan jangan mau dikurung oleh rasa putus asa. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan mengasihi kita. Mari bangkit, kita tidak hadapi ini sendirian. Tuhan Allah bersama dengan kita, dan kita akan tampil sebagai pemenang.